Karena tadi kula niku kan gadah beberapa kitab yang diamankan oleh dzurriyyahnya, baik dzurriyyah gen misalnya anak cucu atau dzurriyyah murid. Nah termasuk dolan ini, menurut madzhab Ahlussunnah wal Jamaah, Nabi itu maksum, terjaga dari dosa qablan nubuwah wa ba'dan nubuwah. Karena Nabi itu maksum, kalau ada lafadz dolan yang secara lahir maknanya sesat, maka harus dimaknai yang lain. Makanya dolan dimaknai ya tidak tahu. Karena kalau dimaknai sesat, wah Nabi ternyata sesat tuh, berarti podo be awak dhewe. Kan masalah besar, napa? Masalah napa? Besar. Nah sehingga ketika ada silsilah seperti itu, lafadz-lafadz yang dohirnya misalnya yaghfirulaka wa ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar, semua lafadz yang secara lahir itu menyebutkan seakan-akan Nabi itu salah atau dosa. Kata wa aso adamu rabbahu fahu, itu diartikan salah. Salah itu beda dengan dosa. Lho nggih, misalnya Rafi tak kongkon, sowan Mbah Mus arahnya ke barat, ternyata dia ke timur atau ke selatan. Orang hanya bilang nggak tahu. Tapi kalau melawan ilhad, itu baru namanya masalah. Jadi sesat itu orang yang nggak tahu kemudian meraba-raba, itu juga namanya apa? Dolan. Tapi tidak dolan yang melawan hak. Nah, makanya terus di sarah-sarah disebut dolan itu setingkat mana makun tadri mal kitab walal iman. Muhammad, sebelum kamu dapat wahyu, kami itu tidak tahu iman itu apa, kitab itu apa. Terus Nabi diberi tahu. Nah karena Nabi itu tidak pernah baca, ummiyin, barokahnya tidak pernah baca, barokahnya tidak pernah mendengar ilmu-ilmu yang lain, Nabi itu orisinil, sehingga yang masuk ke Nabi itu hanya wahyu. Kalau sampean kan enggak, buku apa saja kamu baca, pengalaman apa saja kamu lakukan, bareng untuk nasihat, kok enak sing wingi. Jadi makanya memang sebaiknya Nabi itu ummi, tidak tahu apa, karena kalau nggak tahu orisinil, kemudian di hatinya hanya ada apa? Wahyu. Sebab itu kata dolan tidak tahu bagi sifatnya Nabi itu sifatu madkhin, jadi barokahnya tidak tahu, maka apa? Orisinil. Kalau orisinil berarti yang masuk Nabi hanya apa? Wahyu, bukan pengetahuan yang lain. Terus terakhir nih kalau tabaruk kalian di Bisri di Al-Basit, di sarahnya ya kayaknya kitabnya Imam Wahidi. Ini kalau wocok di kitab saya itu halaman 95 di akhir Al-Basit. Sa'altu wa mas'alatan wa wadittu anni lam akun sa'altuhu. Ini orang se-Indonesia harus senang semua dengan hadis ini. Zakartu rusula rabbi fakultu sakhorta li Sulaiman ar-rih wa kallam taba'dahum. Terus faqala Allah ini mana? Alam ajidka yatiman fa'awaituka wa dolan fa'ataituka wa ailan fa'agnaituka. Jadi begini, Nabi itu pernah cemburu, ya Allah saya ini sama-sama Rasul tapi kok kurang wow gitu. Nabi Sulaiman kamu kasih angin, mau kemana saja bisa terbang pakai angin, buatan jet loh, angin. Terus Nabi, beberapa Nabi engkau kasih mukjizat gini-gini. Ternyata Allah itu menjawab, ini kata Nabi Muhammad SAW, saya itu pernah tanya sama Allah dan akhirnya saya agak suka kalau saya pernah tanya itu. Ternyata yang sama Allah dijawab, Muhammad kamu kecil tuh yatim, dirawat oleh paman kamu. Kamu dulu nggak ngerti Quran, nggak ngerti papa, tak ngertikan Quran. Kamu dulu miskin, kamu sekarang kaya, punya papa. Artinya apa? Ternyata nikmat untuk Nabi kita yang Sayyidul Awwalin wal Akhirin, nikmat-nikmat keseharian. Dulu kita tidak punya uang, sekarang punya uang. Dulu kita tidak nikah, sekarang nikah. Dulu tidak punya rumah, sekarang punya rumah. Artinya apa? Ketika Nabi, dalam tanda kutip, Nabi itu iri, Nabi Sulaiman dikasih angin, dikasih apa. Ternyata Allah jawab ada nikmat yang lebih besar dari itu, yaitu nikmat-nikmat keseharian. Dan akhirnya Nabi ngendikan wawaditu anilam akun sa'altu, saya itu suka andikan nggak pernah tanya itu sama Allah. Dan misalnya ngeten, sampean tak kei mukjizatin Nabi Sulaiman iso terbang di Mekah macam ngalor ngidul, tapi kira iso ngopi, atuk ngopi apa atuk terbang. Lah niku pun mati kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pun nggih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.